satu di sini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami ada beberapa orang dari Puskesmas Kotaraja. Saya sendiri adalah penanggung jawab program promosi kesehatan. Di promosi kesehatan kami ada berdua, saya Fitri dan juga ada Mbak Hesti. Kemudian ada Ibu Haja Suwati, itu dari bidang kesehatan ibu dan anak. Kemudian tadi juga ada kami dari tim gizi, itu ada Ibu Mita. Kemudian Mas Hafid sendiri dari kesehatan lingkungan. Nah, hari ini kita akan melakukan pembinaan posyandu. Kita belajar sama-sama mengulang kembali tugas-tugas kader itu apa yang mesti kita lakukan di posyandu. Kemudian hal-hal apa yang mesti ada, baik itu pembukuan dan data-data yang ada di posyandu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja belajarnya. Nanti kita per pos masing-masing kita belajar untuk lebih rincinya. Kemudian mana yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ke bagian ibu, itu bagian kesehatan ibu dan anak. Kemudian kami mungkin dalam pelaksanaan posyandunya bagaimana itu ke kami. Kemudian nanti bagian penimbangan ada gizinya. Baiklah. Langsung dirubah, buku-buku yang kurang tepat langsung dirubah sehingga bulan depan bisa mulai dikerjakan sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Untuk posyandu ada indikator penilaiannya, kebijakan penyelenggaraan posyandu, berarti ada SK posyandu. Ibu-ibu pernah tahu SK keputusan pendirian posyandu, penetapan kadernya oleh Pak Kades? Sudah pernah dikasih? Belum tahu? SK nggak tahu ya? Berarti belum ada. Yang lama belum ada, apalagi yang baru. Ibu kader yang sekarang sudah berapa tahun bertugas? Sekarang, kirangan bulan. Untuk posyandu baru 5 bulan. Posyandu lama bertahun-tahun. sudah dari zaman dahulu kala. Tapi SK belum ada ya? Belum. Nanti nilainya itu ibu-ibu yang berkeliling itu. Terus adanya Pokjanal, kelompok kerja nasional, Pokja Posyandu. Itu juga berhubungan dengan SK. Dari Pak Camat ke Pak Kades ke Ibu Kader. Tahu? Tidak juga. Jadi di kecamatan, di desa ada Pokja 1 sampai 4 kalau nggak salah ya Bu Fit. Nah, Kepala Desa Kotaraja menunjuk 1 nama Ibu Sri, 2 ini Bu Kanti sebagai kader posyandu, itu bunyinya. Jadi selain itu nanti ada Pokja lagi. Ibu Sri sebagai ketua Pokja 1, ada bagian keagamaan, itu banyak sebenarnya, bukan bagus. Idealnya 6 sampai 7. Karena di sini bisa lebih dari 10 kader, tapi banyak-banyak kasihan Pak Kasih. Tapi kalau 5 itu minimal, nggak boleh kurang, apalagi 3. Nggak ada ampun. Nah, kita masuk ke hasil kegiatan. Iki tadi kan buku ya. Buku tamu masing-masing posyandu punya, diisi. Lihat masing-masing, Mbak Mita, Mbak Hesti, buku tamu. Buku tamu, daftar hadir kader. Lihat isinya juga, Mbak Hesti. Buku tamu itu walaupun setiap hari ketemu sama Bu Kadesnya, tapi Bu Kades datang pas hari posyandu itu adalah tamu. Terus bidan perawat yang nyuntik itu adalah tamu. Jangan lupa minta isinya. Tugas puskesmas, tapi Ibu Kader mencatat.
ya, masing-masing posyandu ya. Ada berarti lahir lagi lah satu buku. Buku kunjungan imunisasi. Nah, namanya buku kunjungan imunisasi. Ibu-ibu cuman perlu catat namanya, umur anaknya, orang tua, alamat, dan hari itu disuntik apa. Nggak juga harus lembar satu, wong posandune telu paling isine bocah siji apa loro nggih. Jadi dibuat di Januari yang disuntik BCG 1, 2. Bulan Februari di bawahnya begitu juga. Jadi lahir lagi satu buku. Wes banyak lahir buku tadi kan? Kemudian diminta lagi kakak yang menjadi peserta dana sehat. Ada dana sehat. Dana sehat itu bukan PMT diduitkan uangnya untuk tabungan, bukan. Dana sehat itu adalah seperti BPJS zaman sekarang. Masing-masing posyandu mengumpulkan uang. Uang itu digabung dalam satu kas. Kalau ada yang sakit itu dipergunakan untuk berobat. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi lahirkanlah. Namanya dana sehat. Ini program dari tahun 90-an. Cuman nyatanya sampai sekarang nggak boleh hilang itu tadi. Karena posyandu boleh lahir nggak boleh mati. Terserah, tapi itu harus ada. Kalau ada, misal nanti naik jadi lomba itu nilainya nilai tinggi banget. Dan percayakan misal nanti jadi keuangannya itu dikelola oleh satu orang yang benar-benar ibu percaya. Jadi nanti penggunaannya misal perlu, tapi diantara sesama anggota ya. Mas, Bu, anak ini 2 bulan sudah naik berat badannya. Ibu ngomong ke petugas, ibu tulis di buku ini namanya ibu merujuk. Nah, melaporkan itu merujuk namanya. Sudah masuk 1 poin. Berarti minta buku rujukan. Atau masih di, kalau nanti banyak benar bukunya. Di buku EPP tadi juga bisa. Evaluasi pasca posyandu tadi. Buncit, terus tinggi badan sama berat badan tidak sesuai. Terus isi KMS-nya itu turun di bawah garis merah. Iya, BKM. Itu naik lagi. Iya, kemana tuh? Yang di depan rumah kita. Itu masih gizi kurang. Kurang. Iya, masih Yang gizi kecil itu kurang. kan? Tetanus itu kuman yang masuk lewat tali pusar. Yang dipotong pakai alat tidak steril. Pada zaman dulu motong tali pusaran pakai silet, pakai bambu. Wis pakai bambu dikai kuwi neh apa kuwi jenenge putih-putih itu. Nah, jadi tali pusat itu apa yang keluar dari badan kita ini ada steril. Jadi aja ditambah-tambahin. Terus ada lagi yang ditetes itu vaksin polio, kuman polio yang untuk mencegah penyakit pincang, kakinya kecil. Ya, sehingga lek mlaku tuh ngene. Polio. Sekarang jarang dan harus diingat vaksin polio, penyakit polio itu menularnya lewat tinja. Kaitannya lagi nanti harus lingkungan kebersihannya bersih, tidak boleh berak sembarangan. Karena kuman polio dikeluarkan lewat tinja. Tinja diterbangkan, laler mencrot datang ke anak kita. Semua yang diberikan pemerintah itu maksudnya baik. Ibu, saya pribadi mohon maaf jika yang kami sampaikan banyak kesalahannya. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini dan dari tim Puskesmas, saya juga mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada penyampaian kali ini banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.